Hai, shalom. Shalom. Wah, ini supernya ini kurang kenceng nih kayaknya. Shalom. Wah, luar biasa. Kalau ngomong shalom coba ditambahin shalom. Haleluya. Gitu coba ya. Shalom. Kalau kata nih, iya gitu kan. Kalau haleluya. Shalom. Mantap. Yang setengah ke belakang saya majukan. Oh ya siap. Yang setengah ke belakang pindah ke sini katanya. Haleluya. Sudah makan? Loh, kok ada yang belum? Ada yang belum? Baik, anak-anak kita doa dulu yuk. Oke doa ya. Kita akan doa yuk. Kak Tony yang akan pimpin doa ya. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus. Hari ini kami akan belajar firman Tuhan dan kebenaran. Yang mana iblis pasti tidak suka ketika kami akan mendengar, menyampaikan sebuah kebusukan iblis, kebohongan dan dusta bagi setiap anak-anak Tuhan orang percaya. Oleh karena itu kami rindu supaya ada perlindungan Tuhan, malaikat Tuhan di sekitar kami, juga ada hadirat Tuhan dan atas kehadiran Tuhan pun di tempat ini. Yang ada adalah kemenangan dan kedamaian. Dalam nama Yesus, urapi hambamu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Dan semuanya untuk kemuliaan demi namamu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik, kenalan dulu ya. Kak Tony berasal dari Surabaya. Jadi datang dari Surabaya. Kak Tony juga melayani anak-anak, melayani generasi seluruh Indonesia dan melayani anak-anak sejak 30 tahun yang lalu ya. Jadi Kak Tony senang bisa ketemu dengan kalian. Wow, tetap semangat ya. Kemarin Kak Tony baru ulang tahun dan Kak Tony menjadi ABG, anak baru gocap. Jadi 50 tahun ya, Kak Tony baru 95 tahun, 50. Oke, hari ini Kak Tony akan, ini kenapa tadi waktu doa,
Kak Tony bilang begini, karena apa yang akan kita bicarakan, apa yang kita dengar, ini pasti iblis gak suka. Kenapa? Karena kita akan membongkar rahasia strategi daripada setan. Ya. Orang itu kalau perang, kalau sampai strateginya itu dibaca, maka kemungkinannya dia akan mengalami kerugian besar. Gitu ya. Hari ini kita akan membongkar strateginya iblis. Loh, kalau kita membongkar strateginya iblis, berarti iblisnya kalah. Memang iblis sudah kalah dari dulu. Cuman dia ketika Yesus mati di atas kayu salib, iblis sudah kalah itu. Nah, cuman kalau kita bongkar, maka kita jadi lebih waspada karena walaupun kalah, iblis itu masih punya ekor. Kalau dikatakan kepalanya udah diinjak, ekornya masih itik-itik gini. Ya, kalau ular itu kepalanya diinjak, itu masih itik-itik. Kalau kecoa, siapa berani sama kecoa? Wah, luar biasa ya. Kak Tony gak berani loh sama kecoa itu, takut saya. Ya. Itu kalau kecoa kita injak ya, terus masih ada kakinya yang begini. Nah, itu bayangkan iblis udah terinjak kepalanya, ekornya masih ya. Ini juga gak boleh dianggap remeh ya, karena dia juga masih berusaha menjatuhkan kita. Dengan Allah, Yesus itu memang mengalahkan iblis. Tapi iblis berusaha mencari teman itu kepada orang-orang yang percaya seperti kamu. Kamu ikut aku aja, kamu ikut aku aja. Jadi semuanya kebohongan. Ya, kalau kalian suka berbohong, sedikit-sedikit bohong, ngapusi tok. Berarti bapaknya siapa itu? Bapaknya iblis no. Karena apa? Karena bapak segala pendusta itu siapa? Iblis. Kalau kamu suka bohong, bapakmu iblis. Tapi di sini enggak. Semua bapak kita adalah bapak di surga, yaitu Yesus. Bilang kanan kirinya, bapakmu Yesus. Ya jangan gini, bapakku Sugiharto. Ya, itu kan secara fisik. Bapakku Tumini. Tuh siapa? Tumino. Itu ya, itu di sini. Oke. Kita akan mulai. Jadi begini, dalam tema besarmu Super God and His Super Plan. Topik hari ini adalah I love myself. Oke, bagaimana mencintai dirimu, mengerti tentang dirimu. Kak Tony akan buka dengan gambar ini. Silakan Kak. Wow. Tunggu dulu. Tak buka dengan gambar ini. Tunggu. Apakah ada yang aneh? Ada ya? Tunggu dulu. Siapa yang melihat gambar ini aneh, angkat tangan. Wih, puji Tuhan ya. Oke, turun. Kak Tony mau tanya, kenapa aneh? Hah? Oh ya, jenis kelaminnya sama, cowok sama cowok. Oke. Oh tangannya. Mana tangannya dipijat? Oh ya,
Kamu mijetnya yang lama ya, Kak Tony seneng itu pijet gini, enak. Ini hobinya mijet ini. Nanti habis sesi ketemu sama aku ya. Oke. Karena laki-laki dan laki, dengerin. Kejadian ini sekarang lagi rame nih. Laki-laki dengan laki-laki menikah. Nah, kayak gini. Kak Tony, itu hanya ada di Amerika. Tunggu dulu. Di Singapura sudah mulai ada ini. Negara Asia pertama yang mengizinkan pernikahan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Negara pertama Asia adalah Taiwan. Setelah itu Singapura. Ya. Negara pertama di dunia yang mengizinkan pernikahan laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, negara pertama adalah Belanda. Ternyata Amerika itu baru tahun berapa, tapi pertama kali Belanda sekarang ini di seluruh dunia ini apa ini? Negara itu ada sekitar 220-an lebih lah. Yang negaranya mengizinkan penduduknya menikah sesama jenis, itu di seluruh dunia itu ada minimal 30 negara. Ngikutin terus itu, Belanda, kemudian Belgia, Amerika, Taiwan, terus ngikutin terus. Lama-lama ini, kalau di Indonesia boleh apa enggak ini? Di Indonesia enggak bisa. Tapi ada enggak yang menikah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan? Di Indonesia ada enggak? Di Indonesia ada, nak. Ada. Tetapi tidak resmi tercatat di pemerintahan kependudukan. Karena enggak boleh. Tapi apakah ada dinikahkan, ada enggak? Ada. Di Bali. Di Bali. Kalau orang Indonesia pengen menikah begini, dia akan pergi ke Bali. Tentunya tidak dinikahkan diberkati di gereja, tidak. Dari keyakinan agama yang lain. Tetapi di Indonesia sudah mulai ada loh. Berbahaya enggak? Gak bahaya tak? Gak bahaya tak? Bahaya rek. Ngawuran. Bilang sama kanan kirinya, gak bahaya tak? Bahaya rek. Ya. Oke. Nah, kenapa Kak Tony tunjukkan gambar ini pertama? Karena Kak Tony pengen tahu dengan kalian nih, bagaimana reaksimu. Kalau ini dimunculkan, reaksimu terus gini. Puji Tuhan, kamu normal. Tapi kalau gambar ini Kak Tony tampilin di Amerika, semua mereka akan tepuk tangan. Wow, gitu. Kenapa? Karena di Amerika sana dan negara-negara yang menyetujui pernikahan sesama jenis, mereka sedang kampanye, mereka sedang melakukan demonstrasi,
Mereka sedang memaksakan pada pemerintah supaya apa? Supaya keberadaan mereka dan apa yang dialami mereka ini diterima oleh masyarakat. Amerika kan menghormati hak asasi. Jadi mereka sekarang ini benar-benar mengalami peperangan. Orang tua, guru, pendeta, ya, yang tidak mau menikahkan sesama jenis, pendetanya bisa dilaporkan, gitu. Ya, itu di sana. Hari ini bersyukur di Indonesia masih, dan Kak Tony berdoa supaya tetap tidak ada dan tidak diperbolehkan ada pernikahan sesama jenis, ya. Tetapi faktanya ada anak-anak, remaja, pemuda jatuh cinta. Laki-laki jatuh cinta dengan laki-laki. Loh, ada. Beberapa waktu lalu di daerah mana ya? Lampung atau di daerah mana? Ada rahasia handphone di sebuah sekolah. Tiba-tiba hari itu gurunya melakukan rahasia. Ayo rahasia. Kemudian handphonenya anak-anak itu dibuka, ada satu handphone dibuka, ternyata itu adalah sebuah grup WA. Nama grupnya grup LGBT. Yang dibicarakan di situ, kemudian gambar-gambar yang di situ, semuanya adalah tentang LGBT. Anak-anak SD kelas 5. Bayangin. Ternyata ini seperti virus. Seperti virus ini. Kalau bahasa rohaninya apa? Spirit. Ini spirit. Virus menular seperti COVID-19. Kalau kita tidak jaga-jaga dan waspada, maka virus ini secara perlahan-lahan bisa menyusup ke kamu. Aku enggak kok, aku normal, aku normal, aku enggak mungkin jadi perempuan karena aku laki-laki. Tapi virus ini, karena ini spirit, maka bisa masuk. Nah, Kak Tony nanti akan ceritakan ya. Hari ini serius sekali. Oke, next. Sekarang Kak Tony akan cerita dulu di awal. Identitas. Ulangi kata-katanya Kak Tony. Identitas. Anak-anak, Kak Tony punya, loh ngeliatin saya, buka dompet kok ngeliatin. Kak Tony punya identitas. Buktinya apa? Ada KTP. Anak-anak sebetulnya juga punya. Harusnya KTA. Apa itu? Kartu tanda yang untuk anak-anak itu loh, apa namanya? KIA. Ya. KIA. Kartu identitas anak. Sampai umur 17 tahun harusnya kamu punya. Siapa yang punya KIA? Angkat tangan. 1, 2, oke. Ya, kalian boleh minta ya, boleh minta ke kantor kelurahan, minta KIA. Boleh. Langsung identitasmu dan keluar kartu KIA. Ya Kak Tony nggak punya, karena Kak Tony bukan A. Karena Kak Tony bukan anak lagi. Iya. Ngantuk rek. Ngantuk yo. Wah gak bahaya tak iku. Nek ngantuk melarat kan. Ngantuk. Ayo. Jangan mau kalah, dikalahkan, dibujuk rayu oleh iblis supaya kamu ngantuk. Bukan motone diisolasi. Oke. Identitas itu menunjukkan siapa kamu. Kamu anaknya siapa, rumahmu di mana, alamatmu apa, itu semuanya identitas.
Kalau kamu kesasar, gak tahu jalan, ditemu orang, dek rumahmu mana, kamu anaknya siapa? Dia bisa tahu lewat identitasmu. Ya, kamu pergi ke luar negeri, identitasmu sudah berganti. Paspor. Jadi ketika kamu pergi di luar negeri, oh ini namanya Herman, oh mau masuk ke Amerika, ada visanya enggak, identitasnya ada enggak, boleh masuk. Oh kamu orang Indonesia ya, loh Bapak kok tahu? How do you know I am the Indonesian people? Pasportmu tuh lihat itu pasportnya warnanya apa, ada tulisannya di situ Indonesia. Oleh karena itu kamu orang Indonesia. Gitu. Ya, jadi punya identitas. Firman Tuhan yang pertama kali di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Ternyata identitas kita ini adalah keserupaan, segambar dengan Allah. Bayangin. Malaikat aja enggak, apalagi guguk, meong, sapi, dan babi. Itu tidak ada identitas segambar dengan Tuhan. You are so special. Kita ini spesial sehingga kita itu segambar dengan Allah. Bahkan di dalam penciptaan itu, kamu dan saya itu ketika lahir diciptakan ada hembusan nafas Allah. Gak ada itu babi ada, gak ada. Kodok, gak ada. Manusia ini lihat, sekarang itu lebih mencintai binatang daripada mencintai sesamanya. Kak Tony kemarin pergi ke Bali, ada anjing itu mau ngencingin kakinya istrinya Kak Tony. Anjingnya udah begini. Loh, Kak Tony kan dia teriak, hus. Iya dong, wong anjingnya tuh mau ngencingin kakinya istrinya Kak Tony kok. Tiba-tiba ada orang di situ pecinta anjing. Hei bapak, jangan. Kasar sekali. Apa terus aku harus ngomong sama anjing? Jing, jangan kencing sembarangan yo jing. Dasar kamu anjing apa orang? Kan gak mungkin. Masa anjingnya terus gini? Oke, sorry bro, gitu. Ngawurnya. Ketika dia kemudian marahin saya, Bapak ini terlalu kejam dengan binatang. Loh, lah dia kan mau ngencingin kakinya istri saya. Ya saya usir dia. Gitu kan. Aneh Bapak ini. Loh, kok aneh? Terus dia pergi sambil begini. Anjing lebih sopan daripada manusia. Orang ini gini loh. Mana ada anjing lebih sopan daripada manusia? Anjing itu tidak berhikmat bro. Dia melakukan itu karena dia itu nalurinya. Karena dilatih. Kalau manusia bisa berpikir mana yang benar, mana yang salah. Anjing tuh gak ngerti itu. Kencing aja di kakinya orang. Tetangganya Kak Tony, anjing itu selalu buang air besar di depan rumahku. Apa terus anjing itu kemudian gini, aku ini sopan loh Pak Tony, gitu. Ngawur aja. Orang sekarang mencintai anjing, kemana-mana dibawain, ke mall bawa anjing, ke situ bawa anjing, mau retret nangis dulu. Pavi, aku retret dulu ya, kamu aku tinggal beberapa hari. Nah, lebih banget sih. Udahlah anjing ya anjing lah. Punya oke, tapi jangan berlebihan. Identitas kita bukan binatang.
Identitas kita adalah keserupaan dan segambar dengan Tuhan loh. Keren kan? Itu identitas. Kemudian ditambahin, kenapa begitu? Supaya mereka apa? Berkuasa. Wow. Jadi kita punya kuasa tuh, ada powernya tuh. Nah masalahnya adalah, enggak masalah. Karena begini, next. Identitas ini, kalau orang punya identitas, maka perilaku sikapnya bertutur kata sesuai dengan identitas. Maka dia bisa menggunakan kuasanya karena punya identitas. Dia bisa mendapatkan apa yang menjadi miliknya karena identitasku ini siapa. Dia bisa hidup seperti apa di dunia. Seperti apa karena ada identitas. Kak Tony beri contoh. Contoh nih. Kalau kalian senang superhero, Superman. Ketika dia datang di bumi, dia menjadi manusia super. Waktu kecil, orang tuanya selalu berkata gini, jangan ditunjukkan. Walaupun Superman bisa dengan kekuatannya itu. Ketika dia besar, dia tahu siapa dia. Aku orang yang punya kekuatan. Namaku Superman. Aku bisa terbang. Mataku bisa menembus tembok, melihat jarak jauh. Telingaku bisa mendengar jarak jauh. Mataku bisa mengeluarkan sinar X. Dia tahu identitasnya, maka dia akan bertindak dan berlaku seperti apa yang dia miliki. I am Superman. Gak main-main dong. Contoh yang lain. Polisi. Identitasnya ketika dia pakai seragam, ada tulisannya di sini, siapa, ada pangkatnya di sini, ada berapa pangkatnya, pakai topi, kemudian dia pergi ke jalan, dia ada di perempatan jalan, pakai peluit, prit, berhenti, prit, prit. Dia berani berdiri di perempatan jalan, menghentikan mobil, menghentikan truk, karena identitasnya siapa? Polisi. Coba kalau dia nggak pakai seragam, pakai celana pendek, pakai singlet, di perempatan, pakai peluit, prit, prit, prit. Orang akan lewat, siapa kamu? Terus dia bilang, polisi. Mana seragamnya nggak ada. Kartunya mana? Ketinggalan di rumah. Ketika dia menjadi polisi, dia tahu identitasnya, maka dia akan bertindak seperti polisi. Ketika tahu kejahatan, dia akan tangkap. Dia tidak akan mencuri, tidak berlaku kejahatan. Kalau ada polisi melakukan kejahatan, itu kesalahan. Kalau Pak Jokowi tahu bahwa dirinya adalah presiden, itu identitasnya dia. Tugas dan tanggung jawabnya ada. Pak Jokowi juga tidak akan main-main. Kalau ada seorang jenderal, menteri, dia tahu identitasnya. Nah ini berbahaya sekali kalau dia tidak beridentitas. Next, ini saya tunjukin. Identitas yang pertama yang Kak Tony mau sampaikan hari ini adalah identitas gender. Gender. Ini adalah identitas karena kamu adalah laki-laki, karena kamu seorang pria. Tuhan berkata, diciptakannya lah laki-laki, itu sama dengan identitas. Kamu laki-laki, kamu perempuan,
Itu identitas. Yang pertama identitasnya kamu adalah segambar dan serupa dengan Allah. Yang kedua identitasmu laki-laki, perempuan. Tidak ada yang tengah-tengah, gak ada yang berlebihan, ya laki-laki, ya perempuan. Bilang sama kanan kirinya, kamu laki-laki. Dengerin, kalau ada laki-laki jalannya begini, panggil temanmu itu, bilang, bisa nggak kamu seperti laki-laki? Masa begini? Hei, pantatnya digini-giniin. Hei, Kak Tony pernah ketemu guru sekolah minggu, mengajak foto anak-anaknya. Ayo adik-adik, foto, foto gitu. Saya ada di sampingnya. Kak, ya, bisa laki-laki, memalukan. Seperti laki-laki Kak. Anak-anak, foto, ayo foto, ya bisa. Ngapain sih Kak ada gini? Foto, foto. Tahu nggak bahasa orang Madiun apa? Gila nih Pak. Laki-laki gitu loh. Nanti kamu ada di cermin, ambil lipstiknya mamamu. Hoi, kalau itu terjadi pada dirimu, berarti ada sesuatu yang itu harus dibereskan. Jangan dibiarkan. Kalau ada di sini yang di kamar sendirian pakai rok, terus kemudian lihat cermin. Jangan dibiarkan, tetapi harus dibereskan. Bahwa kamu adalah laki-laki. Oke? Nah, identitas ini yang paling bahaya. Oleh karena itu, next. Kak Tony akan tunjukkan ini. Ada seorang bernama John Ramirez. John Ramirez ini, dia menulis buku judulnya Unmasking the Devil. Membongkar topeng iblis. Siapa John Ramirez? John Ramirez ini adalah pemimpin nomor 3 gereja setan di New York. Dan dia ikut 3 sekte gereja setan dan penyembahan roh jahat. 3 sekte, dia menjadi pengikut iblis 25 tahun. Dia adalah pemimpin nomor 3. Jadi dia tahu strategi iblis. Dia tahu caranya. Dan dia membongkar ketika dia sudah bertobat, dia menulis buku ini untuk membongkar semua tipu muslihat dan strategi iblis. Salah satunya dia berkata, yang dilakukan iblis kepada orang percaya, mencuri identitas. Kalau identitasnya Kak Tony seperti kartu ini tercuri, ada banyak hal yang Kak Tony gak bisa lakukan. Pergi ke rumah sakit, kalau di Surabaya pakai rumah sakit, tunjukkan kartu ini, Kak Tony bisa mendapatkan layanan gratis. Ada Kak Tony gini, Pak Tony, saya bilang gini, permisi Pak, saya mau beli sepeda motor, kartu identitas hilang. Loh Bapak ini orang Indonesia? Iya. Apa buktinya? Kartunya mana Pak? Hilang.
Nomornya ingat? Enggak. Saya orang yang tidak beridentitas. Kalau orang percaya tidak punya identitas, apa yang terjadi? Orang yang tidak punya kuasa, dia nggak ngerti. Aku ini anaknya Allah ya. Aku ini punya kuasa ya. Aku ini berhak mendapatkan janji Tuhan ya. Aku ini ditebus oleh Yesus ya. Dosaku dihapuskan ya. Gak tahu. Kenapa? Karena kamu gak tahu identitasmu. Iblis ambil itu. Pengen tahu buktinya kamu salah satu dicuri identitasmu. Kamu kalau main tuh pakai avatar itu. Siapa kalau main ganti wajahnya dengan avatar? Ya kan? Gak mau wajah aslinya, avatar. Kamu pengen menjadi orang lain. Kamu ingin menjadi seperti itu. Makanya mainannya role play terus. Free Fire. Ayo. Wah, bunuh. Kamu identitasmu jadi pembunuh, bro. Mulai resah nih. Aku enggak. Identitas itu dicuri. Kamu enggak tahu siapa dirimu, kenapa? Dicuri. Siapa pencuri itu? Next. Iblis. Firman Tuhan katakan apa? Yohanes 10 ayat 10a. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yang dicuri dari kita orang percaya identitasmu. Dan identitas yang dicuri hari-hari ini, yang kita bahas hari ini adalah mencuri identitasmu sebagai laki-laki. Nah, oke, next. Ini perempuan ini awalnya semuanya laki-laki. Identitasnya berubah. Nanti Kak Tony akan tunjukkan kebohongan-kebohongannya. Hari ini kalian harus dibukakan, buka hatimu, buka pikiranmu. Laki-laki jadi perempuan, laki-laki jadi perempuan, laki-laki jadi perempuan. Perempuan ada yang jadi laki-laki juga. Tapi nggak kita bahas hari ini, karena itu urusannya dengan teman-temanmu yang perempuan. Hari ini kalian yang laki-laki mau jadi perempuan. Identitas laki-lakinya ditolak. Sebenarnya iblis sedang mencuri identitasnya. Supaya hancur hidupnya. Apakah mereka kalau hidup berubah jenis kelaminnya atau gendernya begini? Apakah bahagia? Salah satu artis Indonesia itu siapa namanya? Lucinta. Nah, di penjara, narkoba, hidupnya begitu, menutupi diri, operasi, ganti suara. Aduh, lihat mereka malah hidupnya malah menderita, gitu. Ya, identitas dicuri. Kamu laki-laki, jangan sampai identitas laki-lakimu dicuri berganti. Jadi perempuan atau kamu mencintai laki-laki. Berpasangan dengan laki-laki. Ya, enggak begitu. Kalau itu terjadi berarti identitasmu tercuri, harus bertobat. Nah sekarang Kak Tony akan membahas masalah LGBT atau apapun yang mereka lakukan. Supaya kalian tahu, apa itu LGBT? LGBT adalah itu lesbian, L-nya lesbian, itu perempuan dengan perempuan. G itu gay, G itu gay, laki-laki dengan laki-laki. B-nya itu apa? Biseksual. Biseksual itu dia bisa berhubungan dengan laki-laki juga bisa berhubungan dengan perempuan.
Kemudian T, apa itu? Transgender. Transgender itu orang-orang yang seperti ini transgender. Karena dia berubah jenis kelaminnya, operasi. Sekarang ditambahin Q, itu queer. Itu queer itu orang yang gak jelas, mau jenis kelamin apa, sakarepnya dia. Ya, queer, orang-orang yang gak jelas, aneh, gitu ya. Jadi sekarang ditambahin LGBTQ+. Tambahi tanda plus, plusnya karena terlalu banyak. Tidak LGBT tapi pendukung, itu masuk plus. Dia yang mengidentifikasikan menjadi binatang, masuk plus, ya kayak gitu-gitu ya. Dunia makin gak karu-karuan. Oke, next. Kak Tony, orang yang gay, laki-laki dengan laki-laki, laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan, terus mereka yang berganti kelamin, dosa enggak sih? Dosa enggak? Dosa. Firman Tuhan ayo kita ini 2 ayat aja, ayatnya ada banyak sebenarnya. Imamat pasal 20 ayat 13. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki, berarti laki-laki dengan laki-laki. Artinya dia menikah dengan laki-laki juga. Secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian. Pastilah mereka dihukum mati. Dan darah mereka tertimpa pada mereka sendiri. Hukumannya mestinya hukuman mati. Bayangin. Berarti salah gitu. 1 Korintus pasal 6, 9b sampai 10. Orang cabul. Cabul itu pornografi, berzinah, penyembah berhala, berzinah, banci, transgender, orang pemburit, yang itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau orang transgender waria, dia gay, masuk surga enggak? Masuk surga enggak? Tak jawab sekarang aja. Tidak. Kalau dia percaya Yesus, masuk surga enggak? Tapi harus diiringi dengan pertobatan. Kalau dia percaya Yesus, tapi masih dia gay, atau dia tetap dengan kebanciannya dia, kewariaan atau gendernya, tetap gak bisa. Karena itu adalah kejahatan, pencurian identitas. Kak Tony mau tanya sekarang, kalau di depanmu ada orang yang transgender, bagaimana sikapmu? Ayo. Kak Tony pernah loh ibadah, sampingnya Kak Tony waria. Ada tulisannya begini, Alkitabnya itu ada stikernya. Persekutuan Waria Surabaya. Ayo, persekutuan doa Waria Surabaya. Ayo, kalau ada orang waria di sampingmu. Ayo, kamu apain? Perbuatannya adalah dosa. Tapi dia adalah manusia ciptaan Tuhan yang juga memerlukan Yesus. Dia juga perlu dia juga perlu yang namanya kasih karunia anugerah keselamatan. Jadi kalau ketemu ya kamu biasa saja. Salaman ya salaman. Ya. Jangan gini, dosa, kamu dosa, masuk neraka kamu. Padahal kamu sendiri juga bisa masuk neraka. Tontonannya aja film-film hantu gitu. Horor. Nontonnya bangkit dalam kubur, suster ngelesot.
Terus apa itu yang rambutnya panjang di depan fala. Fala. Wah, ya, oke, ya. Oke, jadi dosa ya. Dosa. Tidak ada di dalam kerajaan Allah. Dosa, itu pasti. Makanya mereka itu seringkali menyebut kita orang percaya itu adalah homofobia. Allah orang Kristen tuh homofobia. Gak mau deket-deket orang yang homo, yang gay, homofobia, takut. Itu tuduhan mereka kepada kita. Kak Tony pernah khotbah anak kelas 6 di depannya Kak Tony waktu khotbah menceritakan tentang ini, tiba-tiba anaknya bilang gini, haha Kak Tony homofobia. Saya langsung tanya, siapa yang ngajarin itu kamu? Kamu baca di mana? Apakah itu dari orang tuamu? Dia langsung diam. Dia tahu istilah homofobia itu dan dituduhkan ke saya. Berarti ada kemungkinan dia menyetujui LGBT. Jangan main-main loh. Temennya anak saya sudah mengatakan dirinya tidak bergender. Namanya non-binary. Ketika ditanyain, aku non-binary. Non-binary itu tidak laki, tidak perempuan. Aku belum menentukan aku ini laki apa perempuan, non-binary. Di Surabaya udah banyak loh yang kayak gitu. Ada anak-anak SMP nulis pertanyaan sudah ngomong loh, saya lesbian. Ditujukan kepada Kak Tony dan istrinya Kak Tony. Saya lesbian, saya mau tanya begini. Wih, ngeri loh. Ini seperti virus. Kenapa? Iblis bergerak mencuri identitas. Kamu nonton film, kamu dengerin, kamu lihat tokoh-tokoh dunia. Karena itu kampanyenya dia. Nanti saya tunjukkan kampanyenya. Lihat, ini dosa. Terus bagaimana Kak Tony? Next. Ternyata bukan hanya dosa secara fisik. Orang yang gay, sekali lagi gay, itu sama dengan bunuh diri. Kenapa? Penyakitnya banyak sekali. Dari HIV AIDS, gonorrhea, ada sipilis, klamidia, kriptokokus, tokso, infeksi medula spinalis. Wih, ini orang-orang yang dokter yang tahu. Ini penyakit-penyakit yang mengerikan ini. Menyerangnya di otak, di mana-mana loh. Sudah mau mati sudah. AIDS, waduh enggak ada obatnya lagi. Kesana pokok anaknya. Belum lagi secara psikologi, banyak yang depresi, ada keinginan bunuh diri, alkoholik, narkoba aktif, macam-macam. Jadi bukan hanya dosa, orang yang gay, yang identitasnya tercuri itu juga dia bisa sakit, bahkan mengalami tekanan kejiwaan. Jadi nggak main-main. Kalau ada orang yang hari ini, aku ini pengen jadi perempuan, identitasmu tercuri, akibatnya kamu harus perhatiin, dan bukan hanya akibat dosanya, tapi kamu juga bisa sakit dan mati. Next. Ini adalah dusta. Mereka kedustaannya mereka, kebohongannya mereka kalian harus tahu. Satu, kaum LGBT menurut perkiraan itu cuma 10% dari penduduk dunia. Penduduk dunia itu 7,5 miliar. Berarti komunitas mereka sekitar 750 juta orang tersebar di seluruh dunia. Di Amerika mereka cuma 3,4% saja. Tapi kencang, gayanya kayaknya banyak-banyak Sebetulnya enggak. Tapi kenapa mereka strong? Mereka kuat dengan benderanya yang pelangi. Hati-hati dengan pelangi. Emotikon pelangi jangan dipakai. Kalau kamu pakai, kamu kirimin ke orang,
kamu dianggap pendukung LGBT. Padahal pelangi itu sebenarnya awalnya, pelangi itu adalah tanda yang sangat sakral. Di Alkitabmu dan Alkitabku. Ketika Nuh kemudian mendarat setelah banjir besar itu, saat itu ada pelangi. Dan pelangi adalah bukti janji Tuhan. Menggenapi. Dan itu bukti cinta Tuhan. Tapi sekarang pelangi dipakai oleh mereka. Sehingga istilahnya rainbow, rainbow, rainbow. Bahkan Disney juga mengadakan pesta The Rainbow Disney. Hati-hati, pelangi adalah tanda mereka. Dan mereka menyebut dirinya pride. P-R-I-D-E, pride. Sebuah kebanggaan. Tapi sebenarnya itu kesombongan. Kesombongan itu bukan berbicara tentang, oh cuman istilah kata aja Kak Tony. No, 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 no. Kesombongan itu adalah lambang daripada setan sendiri. Dengan kesombongannya dia jatuh. Malaikat itu jatuh. Pride. Jadi semua itu ada artinya, nggak main-main. Ya. Oh gini Kak Tony, orang itu jadi gay itu karena faktor biologis. Jadi ada sesuatu yang di dalamnya itu gay. Tidak. Kak Tony nggak bisa jelasin karena mungkin kalian terlalu kecil. Tetapi Kak Tony mau jelasin, Kak Tony udah baca bukunya, Kak Tony udah pelajarin, renungin. Tidak ada bukti bahwa orang itu gay karena dia sejak lahir gay. Tidak ada buktinya. Penelitian gak ada yang kayak gitu. Mereka selalu berkata begini, aku ini sebenarnya perempuan, tapi aku ada di tubuh laki-laki. Bohong. Di dalam tubuhku ini adalah perempuan Kak Tony, tapi kenyataannya tubuhku laki-laki. Bohong. Itu yang saya sebutkan kebohongan yang membangun keyakinan. Sehingga gini, oh ya gak apa-apa kalau gitu, kamu jadi aja perempuan. Gak apa-apa kalau gitu, kamu jadilah normal seperti perempuan. Kamu gak normal. Yang normal itu sesuai identitasnya laki-laki dan perempuan. Oke, next. Mengapa seseorang itu jadi gay? Ini penyebab-penyebab 95%, 98% di sini. Karena faktor psikologi, sosial, media atau tren, korban. Bayangin. Karena psikologis, ada trauma-trauma. Contoh ya, contoh. Kamu laki-laki, orang tuamu, papa mamamu, itu papamu, itu sering dipukuli kamu dimarahin sama papamu terus. Nah gitu. Dan mamamu membela kamu. Wah, dan akhirnya mamamu malah sering memukuli papamu. Kamu seneng melihat mamamu seperti itu. Asik aku dibela mama. Laki-laki itu begitu ya. Papa ini apa ini? Karena dia terlalu mengagumi mamanya. Dia bisa menjadi seperti perempuan waktu itu besar. Itu sangat psikologis. Kasus lagi. Kak Tony mau beritahu. Ya saya anggap kalian cukup ngerti lah. Contoh, Kak Tony ini dapat kisah dari seorang dokter. Anak-anak ini waktu kecil kencing rame-rame. Kencing tuh. Kak Tony waktu SD juga pernah kok. Wah, sama teman-teman, kencing. 5-6 orang kencing rame-rame, ayo kencing. Kencing. Diselokan, no? Ini lomba. Lomba apa? Lomba
lama-lamaan kencing. Ayo, kencing. Tur. Dibuka celananya. Nah, waktu dibuka, ternyata ada anak yang melihat alat kelamin temannya. Loh, lihat. Kebetulan alat kelaminnya kecil. Langsung ngomong begini, hei Cili, 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 Cili. Temennya yang sebelah sini, Cili. Semua pada lihat. Lah, yang di sini kan gini, hah? Sejak itu anak ini dipanggil, hei Cili, Cili, Cili. Ini gara-gara anak-anak yang membuli nih. Anak yang tadi punya penis kecil. Malu. Dia tidak mau berteman dengan teman yang lain, laki-laki. Karena setiap kali kumpul dengan laki-laki, selalu temannya bilang, Cili, Cili. Akhirnya dia berteman dengan perempuan. Terus dia berteman dengan perempuan terus, dan dia membenci laki-laki. Gara-gara teman yang mengolok. SD, kejadiannya kelas 3 SD. Dia SMP sudah keperempuanan. SMA dia sudah pengen operasi kelamin jadi perempuan. Apakah itu karena kelahiran dia ada gen? Tidak. Karena peristiwa yang sangat psikologis. Yang lain, sosial. Kumpul dengan orang-orang gay. Bisa jadi gay. Media atau tren. Kamu baca, nonton film, kamu lihat, kamu dengar. Wih tren ya, kalau begini ya. Laki-laki kayaknya kalau ada anteng-anteng, wah keren ya. Wes, kayak wedok ya. Gitu. Jadi, karena media. Berikutnya, korban. Karena udah ketangkep gay. Dia jadi korban, dia akan berikutnya akan mengajak temannya untuk dipengaruhi. Ini yang kejadian. Nah Kak Tony akan tunjukkan kampanye para kaum gay. Satu, dari mana? Next. Bagaimana kampanye mereka? Harus diakui nih, hebat nih. Jadilah pendukung LGBT. Jadi kaum gay, transgender. Dia begitu selalu. Oke, next. Ini adalah tokoh-tokoh yang termasuk terkenal pendukung LGBT. Obama ini yang paling ngawur, paling ngawur. Ini presiden paling ngawur. Umurnya Amerika, Obama adalah presiden paling jahat. Secara agenda iblis ini paling jahat nih. Dia adalah orang pertama yang mengadakan pesta Halloween di Gedung Putih. Ini modelnya. Yang kita kadang banyak orang Indonesia kagum karena dia pernah sekolah di Jakarta dan ditepuk tangani kalau dia berkata nasi goreng. Semua tepuk tangan. Wah. Tapi sebenarnya dia jahat sekali. Pesta Halloween tidak pernah dalam sepanjang sejarah dilakukan di Gedung Putih. Karena Gedung Putih itu sakral. Orang berdoa di situ, orang bersekutu di sana. Tapi dia mengadakan pesta Halloween pertama kali dalam sepanjang sejarah Amerika. Dan orang inilah yang akhirnya menentukan, menandatanganin semuanya terkaitan dengan gay, dengan LGBT. Orang ini. Ini Ellen ini adalah TV show, talk show terkenal di Amerika. Dia seorang lesbian. Lesbian, maka wajahnya dia pakai pakaiannya seperti laki-laki selalu. Sangat mempengaruhi banyak orang. Siapa ini? Kalau kamu pakai handphone, iPhone, Apple, semuanya. Ini adalah CEO-nya Apple, namanya Tim Cook. Ini juga pendukung berat LGBT.
menggelontorkan dana semuanya. Ini orang-orang yang mempengaruhi. Ya, hati-hati. Oke, next. Di Amerika sekarang kurikulum sekolah mengajarkan tentang LGBT. Bahwa LGBT baik, itu hak asasi manusia, itu normal, terimalah mereka yang LGBT diterima. Jadi kurikulumnya di sekolah. Hari-hari lagi rame di Amerika. Orang tua tidak mau anak-anaknya diajarin tentang LGBT. Kurikulum LGBT ada di sekolah, orang tua nggak mau. Tetapi kayaknya ini sudah jadi undang-undang. Orang tua nggak bisa apa-apa kayaknya. Ya kalau kamu anakmu sekolah di sini ya harus ikutin. Gitu, ya. Di Amerika ini cukup rame hari-hari ini. Hari-hari ini. 1 bulan ini rame karena Juni adalah bulan LGBT. Namanya the month of pride. Ya, jadi banyak banget. Next, lewat sekolah mereka. Lewat media cetak dan literatur. Buku-buku. Apakah Indonesia pernah kemasukan? Pernah. Buku terbitan Alex Komputindo. Kamu pernah tahu buku judulnya Why? W-H-Y. Why? Ya. Itu yang terbitan lama Alex Komputindo memasukkan unsur LGBT di dalamnya. Sudah ditarik itu bukunya. Ya ketika semua protes, Kak Tony termasuk yang protes juga, itu ditarik. Waktu Kak Tony pergi ke Gramedia, saya tanya ini kenapa dijual? Buka, saya bilang. Kalau belum direvisi kamu saya laporin. Buka. Dibuka. Kalau kamu masih berani jual, kamu saya laporin. Gitu. Karena waktu itu Kak Tony jengkel sekali, karena mulai masuk ke buku-buku seperti itu. Hati-hati. Sekarang internet terbuka, kamu bisa baca artikel ini, artikel itu, berita ini, berita itu. Hati-hati. Semuanya mempengaruhi kamu dan meracuni kamu. Jangan sampai identitas Allah tercuri padamu. Next. Lihat film. Elemental, yang ini lagi main. Tokohnya namanya Lake, unsur air non-biner, dia nggak ada kelaminnya. Zootopia, ini adalah pasangan gay, ya, Prong and Bucky Oryx, ini pasangan gay. Strange World, ini rame sekali, mau diterbitin enggak, karena ada tokoh namanya Ethan tertarik dengan sesama jenis. Jelas, Strange World, Lightyear, yang tidak boleh di bioskop tapi bisa nonton di mana aja karena open. Alisa Hawthorne dengan istrinya, itu istrinya, ini anaknya, itu pasti anak angkat, gak mungkin perempuan dengan perempuan bisa punya anak. Ya, dia pasti anak angkat atau bayi tabung. Frozen, ya, tahun 2013, Oaken dengan foto keluarganya, lah itu foto keluarganya laki, bersama anak-anak itu. Disney mencoba mengkampanyekan itu berulang-ulang, secara terselubung. Next. Marvel, Eternals, Pastos, itu yang negro itu. Itu gay. Ya. Terus DreamWorks, wah lebih ngeri lagi kalau DreamWorks. DreamWorks itu bahkan dia merayakan yang namanya Pride Month. Ini film-film seri dari DreamWorks yang terkait atau film-film yang terkait dengan LGBT. Bagaimana mereka masuk lewat apa saja mereka. Supaya kita bisa teracuni. Oke, next. Mardi Gras. Ini adalah sebuah festival yang terkenal di dunia yang harusnya ini festival rohani. Ini adalah festival tahun 1800-an. Ini adalah festival hari sebelum hari Rabu Abu, sebelum puasa. Ada festival di situ. Tapi ternyata tahun 1973 orang-orang LGBT masuk, kemudian mencoba mengganti, mereka ikut festival itu, kampanye, defile di situ,
Dan sejak tahun 78 itu menjadi festivalnya orang-orang LGBT. Ya. Ada Pride Month itu. Jadi Juni itu Pride Month. Jadi lewat event-event dia akan lakukan ini. Jadi jangan heran kalau ada karnaval, kemudian ada perempuan-perempuan gini, ya. Itu adalah bagian dari usaha mereka supaya mereka diterima. Oke, next. Apa yang harus kalian lakukan? Pertama, Anda harus bertobat. Ini 5T. Coba tangannya diangkat 5. 5T. 1, 2, 3. Ya. Yang pertama, tobat. Kalian harus berubah dan menyadari kesalahan. Jangan anggap LGBT adalah benar. That is wrong. Salah. Kalau ada orang gay, ada lesbian, ada waria, itu salah. Sampai kapanpun. Kalau ada omong benar, enggak salah itu. Selalu nanti dianggap bahwa, orang Kristen homofobia, selalu gitu. Allah itu bisa menciptakan segalanya. Oleh karena itu bisa saja dimunculkan bukan laki, bukan perempuan. Bahkan, nanti akan mengutip Alkitab dari mana? Kisahnya siapa? Daud dan Yonatan. Lihat, Daud dan Yonatan itu pacaran itu. Lihat dia bilang bahwa cintaku melebihi. Itu pacaran itu. Lihat di Alkitab kita itu. Daud aja sama Yonatan itu gay. Itu homo. Itu asumsi mereka. Itu yang digembar-gemborkan. Hati-hati ya. Gereja di Indonesia sudah pecah loh. Yang pro LGBT dengan yang anti LGBT. Ya, kalau kakak-kakak di sini tahu, ARAS sudah terpecah. Di dalam ARAS pun ada. Kalau GPDI kan PGPI. Kalau di PGI lain lagi, sudah pecah. Untuk menindaklanjuti masalah LGBT. Sejak terbitnya buku judulnya Siapakah Sesamamu Manusia. Udah itu di situ dibongkar. Mereka pro LGBT. Hati-hati. Anak-anak, kalau ini salah, katakan salah. Jadi hati-hati, kamu harus berubah. Kamu harus sadar bahwa dirimu laki-laki. Buka Alkitabnya, Mazmur 139 ayat 14. Ayo daripada ngantuk. Mazmur 139 ayat 14. Mazmur 139 ayat yang ke-14. Apa? Ada yang bisa baca? Kenceng dong. Apa? Yo? Waduh. (139 ayat 14). Capek ya, ngantuk ya. Yuk baca. 14. Aku bersyukur kepadamu. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kedahsyatanku. Salah. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Yes, oke, berikan tepuk tangan. Kejadianku dahsyat dan ajaib dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kamu laki-laki dahsyat dan ajaib. Katakan dengan Katolik sama-sama. Aku dahsyat dan ajaib. Aku laki-laki yang dahsyat dan ajaib. Aku menyadarinya.
Kamu bukan perempuan, kamu bukan di tengah-tengah antara laki-laki dan perempuan. Kamu laki-laki, ya. Tobat. Yang kedua, tinggalkan. Kalau kamu tahu ada buku, ada film, ada temanmu yang menyetujui, yang bertindak seperti itu, maaf ya, ada laki-laki yang sering bermain dengan alat kelamin. Kamu bercandanya mulai ngawur. Ya, hati-hati. Kalau ada orang dewasa yang sudah mulai mencolek-colek alat vitalmu, kamu teriak. Kamu teriak. Saya tidak suka, tidak sopan. Gitu. Jangan gini. Jangan cengenges-cengenges. Orang-orang model ini berbahaya. Gak bahaya ta? Bahaya. Masa alat kelamin dipegang-pegang. Teriak. Kalau perlu laporkan. Kalau ada kakak kelasmu atau temanmu laporkan. Kalau ada yang rekam, laporkan polisi. Udah itu kena itu. Pelecehan itu. Ya, ingat. Ada lagi yang begini, megangi. Loh, laki-laki loh. Laki-laki sama laki-laki. Ngapain pegang-pegang? Ada lagi megang satu lagi, pantat. Kamu pegang pantatku, aku kentuti kamu. Ya, hati-hati. Tinggalkan, menjauh, meninggalkan. Kalau teman-temanmu pro dengan LGBT, jauhi. Cukup katakan sesuatu yang benar, sudah. Kalau dia mengatakan, kamu Kristen kuno, alah kamu tuh Kristen apa? Kuno, gak apa-apa. Ini gak ada kaitannya kuno dan gak kuno. Ini kaitannya keberbahayanya itu dan identitas yang tercuri. Bahaya ini. Oke, next. Dari tinggalkan, T yang ketiga, temukan. Temukan kakakmu, pembina rohani, guru sekolah minggu. Kalau terjadi apa-apa dengan kamu, temukan tempat berkumpul, gereja, tempat ibadah. Kalau kamu bisa kumpul dengan teman-temanmu yang sehat, kamu juga akan terbantu untuk sehat. Ya, temukan. Jadi ibadah pembina rohani, temukan komunitasmu. Temukan. Tadi yang pertama apa? Yang kedua? Tiga? Temukan. Keempat? Oke, tempat. Tunjukkan bahwa kamu berdiri dan mengakui kebenaran bahwa LGBT adalah dosa. Perbuatannya dosa, orangnya tetap kita mengasihi mereka. Supaya mereka bertemu dengan Yesus dan bertobat. Jadi tunjukkan, jangan gini, kamu bagaimana dengan LGBT? Oh saya tidak setuju. Kalau kamu ketemu dengan G itu masuk surga enggak? Oh enggak. Firman Tuhan katakan enggak kok. Cuma ada laki-laki perempuan. Tapi kan ada orang bilang bahwa dalam dirinya ada perempuan. Oh enggak ada. Penelitian enggak gitu. Enggak begitu. Hati-hati ya. LGBT ini sebuah kegerakan yang keras. Yang dia masuk ke politik, masuk ke mana-mana. Ya, Indonesia juga mulai bimbang, hati-hati. Pemerintah mulai bimbang. Ada banyak hal yang terkait dengan agreement
yang mereka harus mengakui itu. Tunjukkan. Berikutnya, tetap kuat. Dari mana Kak Tony supaya tetap kuat? Kekuatan daripada Tuhan. Ya, buka Efesus pasal 6 ayat 10. Sekarang sisi yang sebelah sini dong, ayo. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 13. Ayo. Efesus pasal 6. Ayo. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Oke, terima kasih ya. Kekuatan itu sumbernya dari Allah. Kita juga diminta Tuhan untuk menggunakan perlengkapan senjata Allah. Apa aja perlengkapan senjata Allah? Ketopong. Ayo, perlengkapan senjata Allah. Masih ingat? Ketopong, keselamatan. Baju jirah, keadilan. Perisai, pedang, ikat pinggang, kasut, kerelaan. Jadi kita harus juga bersiap-siap, berjaga-jaga dong. Dikatakan tetap kuat, sumber kekuatan daripada Tuhan. Tetapi kita juga harus siap perang. Karena yang kita lawan ini bukan manusia. Yang kita lawan adalah apa? Penguasa-penguasa di udara. Siapa itu? Iblis, roh. Makanya LGBT ini bukan berbicara gerakan orang, tetapi iblis sedang mencuri identitas-identitas. Oleh karena itu tidak bisa hanya dilawan dengan kita ngomong saja, tetapi dengan firman. Dengan kuasa dari Tuhan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Oke. Saya minta pemain musik bisa maju ke depan kalau ada main musik. Haleluya. Ya. Oke, anak-anak. Ingat hari ini banyak orang yang di Indonesia bukan berarti tidak ada. Sekarang mulai pelan-pelan mereka buat kelompok-kelompok, mempengaruhi lewat media. Disney sudah melakukan itu, DreamWorks sudah melakukan itu. Banyak film-film yang sebenarnya itu meracuni kita. Makanya kita perlu pertolongan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri yuk sama-sama. Kita mau berdoa bersama-sama. Ayo saling bergandengan tangan yuk, buat gandengan tangan. Ada satu lagu, mungkin pemimpin pujian bisa bantu, mungkin Kak Bayu.
Kita nyanyikan pujian ini, urapanmu mengalirlah. Urapanmu itu yang kami perlu Tuhan. Haleluya. Nah, kita gak bisa sendirian. Kita perlu urapan Tuhan. Buat jiwaku. Urapanmu. Kuatkan rohku. Urapanmu yang ku perlu. Lagunya sederhana sekali. Urapanmu mengalirlah. Urapanmu buat jiwaku. Urapanmu. Kuatkan rohku. Urapanmu. Yang ku perlu. Anak-anak, ini roh. Ini penghulu-penghulu di udara, penguasa di udara. Ramirez tadi ngomong bahwa iblis menggunakan strategi untuk mencuri identitas. Pencurian identitas yang pertama yang dilakukan iblis adalah identitasmu sebagai laki-laki yang dicuri. Identitas keserupaanmu dengan Allah itu yang dicuri. Supaya kita tidak bisa apa-apa. Supaya kita lemah. Supaya akhirnya kita bisa diajak oleh iblis ikut di dalam gerakannya dia. Kalau hari ini, kau ditanya, apa rencana Tuhan dalam hidup saya? Rencana Tuhan dalam hidupmu, engkau dikembalikan serupa dengan dia. Identitasmu dikembalikan. I am a man. Aku laki-laki. Aku serupa segambar dengan Allah. Gak ada yang namanya laki-laki berubah jadi perempuan. Gak ada yang namanya laki-laki kemudian menikah dengan laki-laki. Karena Allah mempersatukan Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan, meneruskan keturunan ilahi. Beranak cuculah. Laki-laki tidak bisa beranak cucu. Perempuan dengan perempuan tidak bisa beranak cucu. Hanya laki-laki dengan perempuan yang bisa. Itu adalah gambaran planning Allah, rencana Allah yang besar. Untuk mengembalikan kamu di Taman Eden nanti. Di sorga. Dan engkau punya hubungan yang dekat. Gambaran Allah sempurna ada dalam hidupmu. Amin. Yang pernah, Kak Tony aku pernah lo lihat begini. Kak Tony aku pernah dengar begitu. Aku pernah digoda oleh ini. Aku pernah mencoba begini. Hari ini harus bertobat. Amin. Makanya kita perlu urapan Tuhan. Gandengan tangan yuk. Sama-sama. Ya. Tutup matanya. Ini harus bersama-sama kita berdoa minta Tuhan urapannya. Tutup matamu. Sambil berkata. Urapanmu mengalir. Urapanmu buat jiwaku, urapanmu, kuatkan rohku, urapanmu yang ku perlu, urapanmu, buat jiwaku, urapanmu, kuatkan rohku, urapanmu yang ku perlu, urapanmu Tuhan, urapanmu mengalirlah. Sikarala parabaka
jiwaku, jiwaku, urapanmu, urapanmu, kuatkan, kuatkan rohku, urapanmu yang ku perlu. Biarkan musik mengalunkan pujian ini. Sambil bergandengan tangan, angkat tanganmu ke atas. Nah. Sikarala para pakasi kikiri bisi. Kami hari ini berdoa buat setiap anak-anak. Para pembina, pelayan anak, tolong arahkan tanganmu kepada anak-anak ini semuanya. Arahkan tanganmu kepada anak-anak ini, para mentor, ketua kelompok, guru sekolah minggu, siapapun yang dewasa di belakang sana, arahkan tanganku pada anak-anak ini. Shikarala pakasiki karabaraba sukun. Kami rindu Tuhan, urapan Tuhan turun ke atas anak-anak pagi hari ini. Mereka memerlukan urapan-Mu. Ada kekuatan yang baru. Itu yang menguatkan roh mereka. Dan itu terjadi seperti yang kami rindukan. Urapan Tuhan turun ke atas anak-anak Sikarala para pakasi. Mereka memerlukan sumber kekuatan, yaitu Engkau sendiri yang menjadi sumber kekuatan bagi mereka. Mereka mengenakan perlengkapan senjata Allah. Mereka berdiri tegak. Tuhan, yang mereka hadapi bukan manusia. Yang mereka hadapi adalah roh. Yang mereka hadapi spirit. Yang mereka hadapi adalah penggulu-penggulu itu. Ya Tuhan Yesus. Tetapi kami percaya Tuhan, kemenangan sudah ada di pihak kami. Amin. Amin. Kemenangan itu oleh karena karya penebusan Kristus. Ya. Oleh darah Yesus. Yes. Amin. Kami sudah menang. Amin. Kutuk sudah dipatahkan. Amin. Dosa sudah dihapuskan. Amin. Dan kami percaya Haleluya. kami Tuhan. menjalani hari-hari ini Haleluya. bersama dengan Engkau. Amin. Pada kemenangan demi kemenangan. Dengan urapan yang besar Amin. hari demi hari. Amin. Roh Kudus tercurah pada anak-anak di akhir zaman ini. Amin. Amin. Terus berlimpah-limpah. Haleluya. Urala pasi kekere mengkasuh ya Roh. Haleluya. Anak-anak, letakkan tangan kirimu di dada. Angkat tangan kananmu. Ikuti Kak Tony. Hari ini saya menyadari saya adalah ciptaan sempurna. Saya adalah ciptaan sempurna. Serupa segambar dengan Allah. Serupa dan segambar dengan Allah. Saya adalah ciptaan sebagai laki-laki. Saya adalah ciptaan sebagai Hari ini Hari ini saya berdiri di atas kebenaran. saya berdiri di atas kebenaran. Menyatakan kebenaran. Menyatakan kebenaran. Menyuarakan kebenaran. Menyuarakan kebenaran. Saya berjanji Saya berjanji tetap akan menjadi laki-laki. tetap akan menjadi menjadi laki-laki Seperti keserupaan saya dengan Allah. seperti keserupaan saya dengan Allah. Hari ini hari ini saya saya berjuang Berjuang dan membawa berita ini dan dan membawa berita kepada yang lain. kepada yang Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, urapi saya, urapi saya, sertai saya, sertai saya, berikan saya kuasa itu berikan saya kuasa itu di dalam nama Yesus. di dalam nama Yesus. Bapak, kami berdoa buat setiap anak-anak ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya. Engkau tidak pernah melepas tangan-tangan mereka dari tangan-Mu. Engkau berkata kepada Bapamu, sekali-sekali aku tidak melepas domba-domba ini. Engkau tidak melepas mereka Tuhan. Engkau lindungi mereka. Engkau sertai mereka. Bahkan di masa dunia yang begitu jahat, mereka akan berdiri tegak untuk menyatakan kebenarannya. Kebenaran-Mu, iman mereka yang mengalahkan dunia.
Orang yang mengalahkan dunia adalah orang yang percaya kepada Yesus. Dan mereka adalah anak-anak yang percaya padamu. Mereka yang memiliki iman padamu. Bapa di surga, kami ucap syukur buat sesi ini. Dan biarkan Roh Kudus terus memeteraikan firman dan kebenaran ini. Bukan hanya sampai di sini, biarkan sesi demi sesi. Terus Tuhan bekerja, berbicara. Amin. Dan Tuhan terus membuka semua firman-Mu dan rahasia firman-Mu oleh hamba-hamba-Mu yang diurapi. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan Amin. haleluya. Tuhan Yesus memberkati, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Happy birthday Kak Tony. Happy birthday.